Oke, buat Pak Restu, Pak Prastia, siapa panggilannya? Oke, ada pertanyaan apa nih, Pak? Oke, Hmm, oke Pak, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. boleh silakan. Perkenalkan, saya Restu Prastia Pinangga, asalnya dari Tangerang. Hmm. Mungkin Pak Aga bisa panggil saya nama aja Restu Prastia Restu atau Mas Restu jangan pakai Pak. Soalnya Ya, saya kebetulan masih lulusan baru tahun ini Pak, oh baru ya, bulan Mei, ya baru lulus. ya, Nah, oke. tadi Pak Aga sempat katakan bahwa CV saya terbilang sudah siap pakai begitu. Hmm, Tapi, saya rasa kayak masih ada yang kurang, Pak. Soalnya dari ribuan, eee, lamaran yang telah saya masukkan itu cuma beberapa aja yang dipanggil gitu, Pak. Ratusan bahkan itu. Cuma beberapa aja yang dapat panggilan dan saya selalu gagal di psikotes, Pak, psikotes. gitu. Oke. Iya, saya selalu gagal di tahap psikotes. Hmm, Setelah menerima panggilan itu, hmm, saya kan ada undangan buat psikotes gitu ya, Pak. Nah, itu saya selalu gagal di tahap psikotes. Yang jadi pertanyaan saya itu, sebenarnya ada trik tersendiri tidak sih, Pak, untuk menjawab tes psikotes itu, apalagi khususnya terkait apa, tentang kepribadian diri itu, Pak, tes nah, kepribadian. oh, oke. Oke, Pak. Saya jelaskan dulu ya satu-satu. Ya tadi mungkin di luar record ini ya gitu. Saya udah bilang bahwa CV Anda itu udah siap pakai. Nah, saat CV Anda udah siap pakai, artinya saya ngerasa bahwa masalah Anda bukan di CV. Nah, di sini Betul. Anda tegaskan lagi bahwa saya sering gagalnya di psikotes dibandingkan dengan Iya, Pak. jumlah lamaran yang tadi sampai ribuan. Saya percaya sampai ribuan bisa Anda lamar gitu. Saya pernah juga ngelamar sampai ribuan waktu jadi fresh grade. Itu cuma beberapa yang dipanggil. Nah, lalu apa yang terjadi kayak gitu. Nah, ini saya tanya-tanya dulu sebelum saya jawab ke arah sana. Ada yang ngirim lamaran setiap hari nggak, Pak? Sejak pertama kali jadi job seeker? Setiap hari, Pak, bahkan Setiap saya hari. iya kecanduan gitu, Pak. Jadi berhenti sedikit aja kayak rasanya pengen apply-apply, lihat lihat Oke. buka scroll Hmm. sosial media itu kayak rasanya ngelihat lamaran pengen apply lagi, pengen Oh, apply gitu, Pak. oke. Canduan ngelamar kerja. Bagus, bagus, bagus. Iya, betul. Dapat istilah baru, bagus, bagus. Terus habis itu, Anda ngelamar-ngelamar kerja itu pakai apa aja, Pak? Sumbernya dari mana aja sumber lokernya? Jadi untuk sumber-sumber saya itu saya dapatkan dari pertama tentunya LinkedIn ya, Pak. LinkedIn. Itu koneksinya sangat banyak sekali. Terus kemudian dari Jobstreet Basic, saya lamar dari situ juga, dari Caliber, terus Hmm. kemudian dari Glints, Hmm. kemudian saya juga sering, dapat dari Instagram gitu, Pak, Oh sama grup-grup ya, Telegram, oke. sama grup-grup yang Pak Aga sampaikan lamaran-lamaran. Hmm. Oke, mantap ya gitu. Jadi sumber Anda banyak, berarti ngirimnya juga banyak ya. Karena Banyak, sumbernya, Pak. channelnya banyak, ngirimnya juga banyak. Oke. Betul. Dari semua yang dikirim-kirim tadi, yang lolos ke tahap selanjutnya paling banyak itu dikirim via apa? Atau merata sebenarnya? Paling banyak itu malah dari Instagram, Pak, yang saya kirimkan melalui email. Bahkan Jobstreet itu kayak nggak ada respon sampai sekarang. Oke, Instagram dan posternya itu yang dikirim via email ya. Berarti Iya, kebanyakan betul. panggilan malah yang di follow up via email ya. Betul, Pak. Oke. Terus dari semua yang manggil-manggil Anda itu tahap tadi kan Anda bilang tahapan paling sering gagal adalah psikotes, ya kan? Betul. Nah, kalau tahapan terjauh yang Anda pernah apa, Pak? Saya pernah sampai wawancara sih, Pak, itu pun hanya sekali. Wawancara HR atau user? Masih HR, Pak. HR. Oke. Terus itu Anda mulai ngelamar-ngelamar kerja itu mulai bulan apa, Pak? Kurang lebih bulan Juni, Pak, sekitar bulan Juni. Juni. Maaf, Ini Juni nih. April, Mei. Mei. Awal Mei maksudnya. Iya, Berarti awal baru Mei. sebulan yang lalu. Baru sebulan, soalnya kan saya lulus wisuda itu bulan April, Pak, akhir April, saya awal Mei udah langsung coba gas cari-cari lamaran gitu, Pak. Sampai Oh, berarti sebulan pas ini ibaratnya. dari Iya, ibaratnya dari hampir mendekati Lebaran ya Anda ngegas ngelamar-ngelamar ya betul. sampai Dari bulan sekarang. awal Mei Awal sampai Mei ya. sekarang. Berarti plus minus ini Ya, kan kita di bulan Juni 2024. Berarti sekitar sebulan ini ya. betul, Pak. Oke, menarik menarik. Oke, dan Anda curiganya adalah di psikotes. Psikotes, Pak, saya kayak habis psikotes itu nggak pernah dapat follow up lagi gitu, Pak, via email.
Terus kalau Anda ngirim lamaran via email, apa yang dikirim? Ngelampirin apa aja? Beda-beda atau selalu sama atau apa? Mungkin yang saya kirim ya dari kan kalau saya apply lamaran itu sesuai sama, job atau bidang yang saya minati ya, Pak. Contohnya Hmm, kalau saya kan ambilnya legal staff gitu ya, Pak. Jadi hmm, kan untuk CV mungkin nggak banyak berubah ya, Pak, hmm. karena yang saya lamar hanya satu jenis pekerjaan yang sama. Jadi mungkin saya pakai CV-nya itu terus gitu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Terus habis itu yang Anda kirim email tuh kan pasti ada body email, ada lampiran. Nah, lampiran itu Ya, tuh ada, Pak. berubah-berubah nggak lampirannya? Atau Anda cuma ngirim CV saja atau dokumen-dokumen lain atau tergantung? Ada, Pak. Ada. Jadi saya juga kirimkan kayak body email-nya, subject email gitu-gitu, Pak. Itu tergantung perusahaannya sih, Pak. Apa sih namanya ya yang saya ubah cuma paling nama perusahaannya doang Kalau atau tulisannya, silahkan kirimkan CV ke email ini. Anda ngelampirin apa, Pak? pertama tentunya, application letter saya sama CV, Pak. Karena kan kalau misalnya tergantung kebutuhan aja. Jadi kalau kirimkan CV ke sini, berarti Anda ngirimnya lamaran sama CV aja gitu. Iya, betul. Kalau ada yang nulisnya, silahkan kirimkan berkas lamaran lengkap ke gitu. Anda ngelampirinnya apa? Tergantung yang diminta, Pak. Yang sejauh ini yang paling lengkap yang diminta itu ya Loh, minta ijazah sama enggak. transkrip nilai. Ada loh ya, ada tulisannya silahkan kirimkan berkas lamaran lengkap ke email ini. Misal Anda baca ada undangan gitu, Anda ngirimnya apa? Kebetulan saya nggak pernah itu, Pak. Nggak pernah Oh, sampai kayak gitu. nggak pernah. Iya, Oke, nggak pernah, Pak. oke, nggak apa-apa. Kita akan lihat-lihat dulu gitu. Saya akan uji gitu. Ini sekedar sharing-sharing sedikit ya Pak ya, gitu. Iya. Saya akan nunjukin ke Anda nih gitu. Ini cuma cepet-cepet aja kok Pak, kayak gitu. Ya. Jadi ini cuma send apa cepet aja. Oh, udah ngelihat ini yang saya tunjukkan di layar. Ini contoh ada eh lamaran, udah. ada locker ya gitu. Ada locker di Iya, sini. Pak. Di lockernya ini tulisannya adalah silah kirimkan surat lamaran dan CV terupdate ke sini. Anda ngirimnya apa kalau ada Iya. arahan begini? Surat lamaran sama CV-nya aja, Pak. Oke, Jadi surat lamaran. jadi sama CV. Jadi, surat lamaran itu saya tangkepnya kayak body email gitu, Pak. Oh, berarti malah di lampirannya berarti cuma ada CV-nya aja. Iya, betul. Oke. Jadi kirimkan surat lamaran dan CV, akhirnya Anda ngirimnya body email, terus lampirannya CV saja gitu. Iya, lampirannya CV. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau misalkan kirimkan ininya nggak ada, jadi kirimkan CV terupdate-mu ke email ini, berarti Anda ngirimnya CV aja, nggak ada body email. Sama, Pak, ada, Pak. Oh, ya udah. Oke, saya cuma nguji logika Anda aja. Terus, pertanyaan saya selanjutnya, kalau nanti di undangan lokernya itu, kirimkan surat lamaran dan CV atau kirimkan CV ke sini. Anda bilang saya cuma ngelampirin CV saja karena memang yang disuruh itu. Pertanyaan saya, kalau ada loker selanjutnya yang kayak begini nih. Contoh ini ada loker dari Pak Lesmana. Saya kasih contoh aja. Nih, nih, nih arahannya begini. Kirimkan lamaran ke sini. Anda ngelampirin apa? Mungkin kalau hanya keterangan seperti itu yang akan saya kirimkan seperti tadi sih, Pak. Saya Berarti ya body email sama lampirannya CV begitu, Pak. ya di sini saya cuma Karena ngetes aja ya Pak ya. Buat saya ya, logika Anda campur-campur. Kenapa masih belum paham di sini? Nanti saya jelaskan. Kalau Anda oke. mengirimkan CV saja hanya karena silahkan kirimkan CV ke sini, maka kalau ada kalimat gini, kenapa Anda nggak ngirimin surat lamaran aja? Ngapain ngirimin CV? Nggak disuruh kok. Paham nggak Pak? Iya, paham Gitu. paham paham. Gitu. Artinya apa? Saya curiganya begini. Yang Anda lihat pada saat Anda melamar kerja adalah gitu ya. Emang ilmu-ilmu yang memang nggak diajarin gitu Pak. Gitu. Memang ilmu-ilmu yang nggak diajarin. Pada saat Anda melihat ada tulis silahkan kirimkan lamaran ke sini. Silahkan kirimkan CV ke sini. Anda cuma ngirimkan CV saja. Kan harusnya kita kalau kirimkan lamaran masa cuma surat lamaran CV nggak ada. Ya nggak gitu. Jadi saran saya adalah selama Anda mengirimkan lamaran itu via email, jangan pernah membiarkan yang Anda kirim itu cuma CV saja. Selalu kirimkan dokumen pendukung, kecuali dokumen pribadi. Nah, kalau pengen kuat, yang Anda kirimkan itu adalah surat lamaran, CV, dan portofolio. Itu adalah kombinasi paling kuat kalau Anda punya.
Kalau Anda nggak punya portofolio, ya udah kirimkan pecahannya portofolio. Jadi surat lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat pendukung. Gitu. Foto mungkin kayak gitu. Sudah gitu. Jadi jangan pernah biarkan CV Anda dikirim gitu aja kalau lewat email. Kenapa? Karena Hmm, pertimbangan kita cuma CV aja akhirnya. Terkadang kita membutuhkan informasi tambahan sebagai pendukung. Toh juga nanti kalau Anda lampirkan, asal tidak melebihi ukuran, ada nggak ketentuan berapa mega yang nggak boleh dikirim? Kalau nggak ada, ya udah lampirin aja. Kalau nggak kepake, paling nggak dibaca aja kan, gitu. Belum pernah ada kasus orang di blacklist, orang diapa-apain gara-gara dokumen dikirim kebanyakan gitu. Karena dokumen iya pendukung Pak. itu balik lagi, Anda akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Ya kalau Anda nulisnya itu cuma CV saja, ya berarti pertimbangan kita CV ini aja gitu. Walaupun tadi kita tahu bahwa HR dan lain-lain itu akan cepet-cepet. Mungkin ada sering lihat, sering dengar gitu ya. Butuh waktu cuma beberapa detik. Saya nggak fokus berapa detik untuk CV dibaca di awal. Tapi maksudku adalah Anda menyiapkan CV dan dokumen pendukung sebagai penguat CV-nya Anda. Jadi bahan pertimbangan jangan cuma CV saja gitu. Jadi Hmm, saran nomor iya Pak. satu saya adalah, yang saya curiga tadi adalah, karena jumlah jumlah lamaran yang Anda kirim itu intensitas tinggi, mungkin ada beberapa dokumen yang miss gitu. Jadi sebenarnya jadi kayak gitu Pak. Ada beberapa dokumen yang miss kayak tadi gitu. Jadi yang harusnya bisa dikirim dengan yang lain bisa. Karena bahasa untuk ngirim dokumen banyak. Ada kirimkan berkas lamaran lengkap ke, kirimkan CV dan lain-lain ke, kirimkan CV dan berkas lain, kirimkan dokumen lengkap. Bahasa itu macam-macam gitu, dan itu memang bisa multitafsir. Jadi mulai dibiasakan nanti kalau khususnya via email sih Pak, selama nggak ada aturan-aturan yang melarang, saran saya jangan biarkan CV itu stand alone gitu, berdiri sendiri gitu ya. Hmm, Jadi jangan biarkan kayak gitu. Nggak apa-apa kok dicoba-coba dulu buat journey kayak iya gitu. Pak. Gitu. Ya itu yang Saya mau pertama. tanya Pak, Apa itu? mau izin motong. Berarti kalau surat lamaran itu bukan termasuk boleh di email apa ya? Berarti Bukan saya salah surat tangkap lamaran, selama ini. salah. Surat lamaran itu sendiri, berdiri sendiri. By di Hmm, email ya berdiri sendiri. sendiri. Ya. Surat lamaran itu biasanya akan disatukan dengan file PDF Anda gitu, bener-bener gitu. Di email itu wajib ada, surat lamaran nggak wajib ada. Tapi kalau memang disuruh ngirim surat lamaran ya dilampirin jadi satu dengan PDF-nya. Surat lamaran isinya boleh sama kayak body email. Body email boleh sedikit lebih Hmm, sederhana daripada surat lamaran gitu. iya Pak, iya Pak. Oke, kalau tidak ada arahan khusus, nggak ada arahan harus mengirimkan surat lamaran, maka surat lamaran sifatnya opsional. Tapi kalau ada arahan kirimkan surat lamaran, maka surat lamaran itu harus ada. Ulang Ada. lagi, isinya boleh Oke. sama kayak body email. Body email itu juga wajib ada. Setelah disatukan surat lamaran dan dokumen lain, di rename. Ada nggak ketentuan rename nama tertentu di nama filenya? Kalau nggak ada, bikin nama Iya. sendiri. Gitu. Yang isinya ada nama Anda, ada posisi yang Anda lamar gitu. Dan mungkin gambaran dokumen apa ini gitu. Itu yang harus Anda lakukan. Di situ dulu. Kita breakdown satu-satu dari dokumen. Ya, ini Iya. kecurigaan saya di situ yang pertama. Karena sebenarnya yang Anda lakukan udah bener ya gitu. CV Anda menurut saya udah oke. Nanti jadi sesi kedua lah yang saya akan detailkan sedikit, nggak usah lama-lama. Terus habis itu dari intensitas ngelamarnya tuh udah intensitas tinggi, mas sampai kayak Betul addicted gitu, Pak. addicted to apply job itu udah bagus ya gitu, udah tinggal Betul. konsisten aja gitu. Terus yang ketiga adalah kita juga harus evaluasi dulu terkait dengan journey Anda ini. Satu bulan ini, bulan Mei itu termasuk bulan yang pendek tapi panjang gitu. Banyak Iya Pak. kepotong libur-libur gitu, Betul. tapi kayaknya tuh dari Mei ke Juni itu lama gitu. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa lamaran kerja saya itu pasti gagal dan curiga di CV. Karena tidak semua proses rekrutmen itu bisa cepat. Memang standarnya tuh dua, 2 minggu. 2 minggu itu 2 minggu sejak batas akhir ya biasanya gitu. Jadi kalau misalnya ada Iya Pak. loker bukanya tanggal 1 sampai 14, ya bukan yang ngirim tanggal 1, tanggal 14 atau 15 langsung diumumin, ya nggak gitu. Hmm. Ada yang tipenya memang dari awal langsung diproses cepet-cepetan. Ada yang ini tunggu ngumpul dulu baru diproses gitu. Nah, terlepas dari ngeliat itu, ada juga yang akhirnya banyak di teman-teman di grup yang ngirimnya kapan, panggilnya kapan gitu. Jadi buat saya kalau Anda memang ngirim lamaran udah sampai ratusan, hampir ribuan atau mungkin udah ribuan tadi, terus menyimpulkan bahwa dokumen Anda, CV Anda itu belum perform, menurutku masih terlalu kecepatan sih Pak gitu. Kalau ngelihat memang kondisi dokumen Anda kayak yang tadi Anda kirimkan ke saya gitu ya. Jadi tinggal bersabar aja, tunggu panen-panennya dulu aja kayak gitu.
Nah, lalu Iya. apa yang harus dilakukan? Ya tetap konsisten ngelamar dari banyak sumber. Kita nggak tahu loker yang cocok untuk kita tuh akan muncul kapan. Tapi yang kita tahu setiap hari selalu ada loker baru. Artinya setiap hari kita harus ngelamar kerja, kita harus ngecek loker-loker dari banyak sumber. Kan kayak gitu. Ya Iya. kan? Nah, itu udah dilakukan udah bagus. Terus yang harus Anda lakukan selanjutnya itu adalah apa? Tadi, sambil ngelamar-ngelamar, pastikan udah ada history, udah ada journey yang bisa Anda evaluasi. Anda tuh sering gagal di mana. Nah, pada saat kita dalam tanda kutip sering gagalnya di psikotes, maka kita harus sadari dulu bahwa tadi di awal saya udah bilang, di awal kita akan dinilai dari apa yang tertulis. Makanya pastikan CV dan dokumen pendukung untuk ngirim lamaran itu kita harus yang sesempurna mungkin sebagai kesan pertama sebelum nanti lanjut. Yang nomor dua adalah kita harus menyadari kita bukan kandidat tunggal. Jadi pada saat Anda belum lolos ke tahap selanjutnya, belum tentu nilai psikotes Anda itu jelek. Tapi mungkin nilainya udah melewati passing grade tapi masih di bawah rata-rata. Entah rata-rata yang dibutuhkan sama perusahaan atau di bawah rata-rata kompetitor yang lain gitu. Ya, job seeker yang lain kayak gitu. Lalu apa yang harus dilakukan sih untuk belajar psikotes? Saran saya sih psikotes tuh bukan soal yang harus dipelajari itu latihan soal gitu ya. Itu bisa tes potensi akademik yang gitu-gitu. Psikotes Iya. itu standarnya itu adalah Anda memahami cara pengerjaan soalnya gitu. Karena memang sebagian soal di psikotes itu nggak ada bener salah kecuali yang hitung-hitungan ya gitu, yang Iya. intelijensi gitu, yang ada intelijensi tes gitu. Itu jelas tuh yang ada hitung-hitungan, ada gambar, pasti ada bener salahnya. Tapi ada momen-momen yang kepribadian yang tadi ada bilang bahwa kepribadian-kepribadian itu ya itu harus Anda pahami. Nah, balik lagi, paling enggak yang harus Anda kuasai nomor satu soal psikotes itu adalah jenis soalnya. Jadi mumpung ada masih fresh grade, browsing aja jenis soal psikotes. Jadi nanti Anda tahu tipe ini itu ngerjainnya gimana, ngukur apa, gitu-gitu dulu udah selesai, baru nanti cara pengerjaan yang lain. Yang selanjutnya adalah balik lagi, kalau misalkan ngisi-ngisinya gimana? Saya sangat sarankan bahwa sesuaikan dengan kepribadian memang, semacam itu. Karena itu nanti akan menjadi gambaran Anda gitu. Jangan sampai nanti kita salah membaca tipe Anda dan Anda nggak cocok dengan tipe pekerjaan ini, nah, gitu ya. Gitu. Jadi itu yang harus dilakukan gitu. Untuk detailnya bagaimana nanti saya di sesi kedua aja Pak saya jawabnya khusus soal psikotes ini karena saya ibaratnya nggak punya hak untuk ini. Jadi yang bisa ngobrol banyak soal psikotes itu hanya psikolog dan ilmuwan psikologi gitu. Jadi saya cuma ngasih saran bahwa pada saat Anda belajar psikotes bukan belajar soalnya, belajar aja cara ngerjainnya tipenya gitu ya, biar jangan sampai skor Anda jelek gara-gara Anda belum terbiasa cara ngerjainnya. Yang nomor dua Iya. adalah pada saat mau psikotes tenang aja Pak. Nggak usah stres gimana-gimana, nggak usah belajar malahan harusnya. Jadi Anda belajar tuh jauh-jauh hari. Pada saat Anda mau psikotes, Anda tuh harusnya tenang, santai, relax, chill, kemana kayak gitu. Jadi pada saat ngerjain itu butuhnya apa sih? Konsentrasi dan fokus gitu Pak. Bener-bener ngerjainnya konsen. Nanti pasti kerjaannya tuh bisa bagus gitu. Ya, itu yang secara umum gitu dulu sih Pak kalau berkaitan sama psikotes gitu. Lalu Iya. yang saya curiga yang nomor selanjutnya adalah Anda kan punya sumber banyak tuh tadi ya. Sumber lokernya dari grup saya, website, job portal, LinkedIn, dan lain-lain kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang yang mengirimkan lamaran dari banyak sumber itu menang di kuantitas kalah di kualitas. Artinya, penggunaan sumber-sumber loker tadi itu belum optimal. Contoh yang paling sering saya sampaikan di video-video saya, mungkin Anda belum pernah. Anda dapat loker tadi misalkan di Jobstreet. Ya. Anda punya Jobstreet, caranya adalah bikin akun Jobstreet, terus Betul. dilengkapi isinya. Yes. Setelah itu Anda sibuk ngelamar-ngelamar sesuai yang menurut Anda itu cocok. Kan begitu? Iya, Pak. Terus habis itu Anda punya akun LinkedIn. Gitu. Anda punya akun LinkedIn, Anda bikin akun, Anda lengkapi isinya. Setelah itu Anda sibuk ngelamar-ngelamar kerja. Kan gitu? Iya, Pak. Ya kan? Betul. Nah, di situ adalah kesalahan fatalnya yang sering dilakukan sama banyak-banyak orang. Job Street itu job portal, maka perlakukan job portal sebagai job portal. LinkedIn itu sosmed. Sosmed yang di dalamnya ada job portal. Makanya jangan memperlakukan LinkedIn kayak job portal. Anda nggak bisa memperlakukan LinkedIn kayak Job Street. Anda nggak bisa memperlakukan LinkedIn kayak Glints dan lain-lain. Kaliber dan lain-lain. Job portal itu Anda nggak bisa ngelihat lawan bicara. Komunikasinya itu lebih ke searah. Anda nunggu kabar. Panggilan interview, posisi ditutup, gitu. Atau lamaran Anda nggak sesuai dan lain-lain. Di LinkedIn,
Anda tuh bisa browsing perusahaannya apa, bisa ketemu karyawan yang kerja di sana atau pernah kerja di sana, bisa connect, bisa ngobrol gitu. Jadi kalau Anda main LinkedIn tapi panggilan kerja Anda cuma sedikit, maka Anda itu menurut saya Anda sibuk bikin akun dilengkapi, sibuk lamar kerja tapi nggak ada aktivitasnya. Nanti coba kita cek akun LinkedIn Anda pasti temannya dikit. Iya, Nomor Pak. dua, Anda nggak ada postingan rutin. Nggak ada. Anda jarang DM connect ke HRD. Nggak pernah, Pak. Ya, tuh kan ketahuan kan. Nah, gitu. Ini santai, ini bukan Anda aja yang lakuin kok, udah banyak gitu. Gitu. Dulu saya juga nggak tahu beginian sih gitu. Setelah saya banyak nge-review banyak orang one on one itu jadi ketahuan. Anda kalau ngirim, nih saya kasih tahu satu siklus ngelamar kerja. Anda dapat loker dari website perusahaan, ya kan misalkan, atau dari tadi mana Instagram ya yang paling banyak ya. Yes, Ada dapat betul. loker dari Instagram. Ada posternya, ada emailnya dong, ada nama perusahaannya kan. Anda Iya, kirim Pak. email, ya email dikirim lamaran. Set. Apakah selesai? Ya enggak. Nama perusahaannya Anda cari di LinkedIn, searching tuh. Cari official LinkedIn-nya, Anda connect, ada follow ke official LinkedIn-nya. Barangkali nanti secara berkala loker itu akan diposting di sana. Anda search nama PT-nya di kolom pencarian, terus filternya cari people. Cari orang yang kerja di sana atau pernah kerja di sana. Cari yang jabatannya HRD. Terus connect ke HRD-nya. Terus Anda perkenalan diri. Selamat pagi Pak Restu, terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Saya berminat untuk bekerja di perusahaan Bapak. Baru saja saya memberikan lamaran ke perusahaan Bapak via email ini untuk posisi ini. Apabila Bapak adalah rekruter yang memproses lamaran tersebut, semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik ya Pak. Apabila Bapak masih membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silakan menghubungi saya melalui link ini. Dipersilakan untuk mereview akun LinkedIn saya ini juga. Terima kasih dan salam kenal. Kirim, ajak ngobrol rekruternya. Gitu. Karena yang namanya locker itu, unsur locker itu kan ya locker, ya perusahaan, ya orang kan. Gitu. Betul. Kalau sejauh ini Anda approach locker kurang optimal, ya Anda approach orangnya dong. Kalau Anda approach locker kurang optimal, ya approach perusahaannya dong. Approach perusahaan maksudnya gimana? Di luar sana mungkin banyak sekali perusahaan yang Anda nggak familiar, tapi nyari orang kayak Anda. Jangan sampai kita di dalam kepala cuma tahu nama-nama besar perusahaan itu. Padahal di luar sana misalkan ada perusahaan yang nggak punya LinkedIn tapi punya website gitu. Itu Anda harus nyari tuh. Itu contoh approach, jangan cuma nyari yang konvensional aja, locker yang beredar aja. Begitu Anda, kok aku udah nyari-nyari locker gini-gini kok nggak ketemu nih. Ada approach perusahaannya. Di luar sana pasti banyak perusahaan-perusahaan yang nyari orang kayak Anda. Mungkin Anda belum kenal, mungkin beda sektor, mungkin Anda taunya misalkan sektor saya berkaitan sama ini, tapi sektor itu enggak gitu. Kalau Anda kejar dari perusahaan, udah selesai, cari orangnya gitu. Banyak banget gitu. Karena di LinkedIn balik lagi, LinkedIn itu sosmed gitu. Banyak banget Iya. rekruter-rekruter yang beredar di LinkedIn yang mereka posting loker di akun pribadi mereka. Nah, sekarang Hmm. akhirnya apa? Dan saya yakin loker di LinkedIn itu 60-80% itu loker tersembunyi. Yang Anda nggak bisa temukan kalau cuma nunggu yang lewat aja. Anda harus connect ke orangnya, harus follow ke orangnya, harus DM orangnya gitu. Kadang ada yang harus join ke komunitas tertentu, grup tertentu. Baru loker itu muncul. Nah, itu yang bisa Anda lakukan kayak yang saya share di grup gitu. Nah, itu hal-hal yang semacam itu pasti ada yang kelewatan. Jadi nanti kalau di sesi kedua mungkin saya cek akun LinkedIn Anda. Akun LinkedIn Anda itu pasti udah kebentuk tapi temennya masih dikit, interaksinya juga dikit. Betul. Betul ya? Ya, begitu. Gitu. Nah, itu adalah faktor dari sisi cara pakainya. Karena cara pakai itu saya bisa ngirim lamaran via email. Itu nggak cuma bisa ngirim emailnya, tapi kegiatan penyertanya juga Anda harus paham. Saya bisa kok ngirim lamaran via job portal A, tapi nggak cuma cara ngirim klik apply-nya aja gitu. Jangan jadi klik engineer lah gitu. Tapi Anda tahu kegiatan penyertanya gitu. Gitu. LinkedIn juga sama. Ingat ya, job portal sama LinkedIn beda. LinkedIn itu sosial media, Jobstreet dan lain-lain itu adalah job portal. Perlakukan job portal sebagai job portal, LinkedIn ya sebagai LinkedIn. Karena LinkedIn itu isinya nggak cuma loker, HRD, user ngumpul di LinkedIn, owner gitu-gitu, ngumpul di LinkedIn gitu. Nah, dan yang terakhir adalah apa? Kita harus tahu namanya siklus loker ya, dalam arti gini.
biasanya itu kan kalau momen-momen, berarti kan ada yang ngelamar di Mei itu. Mei ini kan orang mulai Betul. down, ada lebaran, mau naik lagi, mau ngegas lagi nih. Nah, kayak gitu. Nah, di momen ini kan biasanya melambat tuh, Pak. Gitu. Jadi mungkin efektif ngeproses dan lain-lain itu ya paling ya 2 mingguan inilah, gitu ya. Gitu. Jadi tadi jangan buru-buru untuk menyimpulkan bahwa ini nggak cocok. Gitu. Tinggal keep up aja, lanjut aja itu Pak yang dilakukan. Itu aja sih gambaran dari saya. Jadi ada beberapa poin ya yang mungkin ada bisa notes gitu. Perbaiki cara main LinkedIn. Yang kedua itu adalah dari sisi belajar psikotes tadi gitu. Pahami cara pengerjaannya sama relax aja loh kerjainnya tuh. Ya, Pak. Nah, mungkin ada pertanyaan lain Pak yang sifatnya general. Ini yang saya jawab general dulu ya, yang saya umum-umum. Kalau yang detail-detail nanti sesi 2 aja. Ya, saya rasa itu sih, Pak, soalnya saya mengalami kendala di situ. Ya. Karena Anda setiap hari yang tadi ya, saya itu tiap hari itu pengen ngirim-ngirim lamaran gitu. Ya Anda berarti masih melakukan apply job secara konvensional. Konvensional tuh gini contohnya. Ini perusahaan nih katakanlah. Ini saya pakai yang ada gelangnya ini job seeker. Konvensional tuh kayak perusahaan nyebar sesuatu terus ditangkap sama job seeker. Perusahaan nyebar locker ditangkap sama job seeker. Ini tuh dari cara dari bertahun-tahun yang lalu tuh begini. Lah, sekarang coba Anda pikirkan yang kebalikannya dong. Anda job seeker nyebar sesuatu, ditangkap sama perusahaan. Nyebar apa? Nyebar branding lah, gitu. Jadi Anda jangan cuma sibuk ngirim-ngirim lah maran. Punya akun LinkedIn, sosmed buat branding. Bikinlah konten-konten sharing ini itu, ngasih berbagi ini itu, bikin project-project pribadi, portofolionya di-share-share di akun Anda. Tiap hari connect, follow orang baru, bikin postingan rutin. Sesekali reshare atau repost postingannya orang, kunjungin postingannya orang di komen, bertukar informasi, join ke komunitas-komunitas gitu. Anda dapat achievement apa di share, nama Anda iseng-iseng dicari di Google Search gitu. Gimana caranya akun LinkedIn Anda naik secara organik gitu di kolom pencarian gitu. Akhirnya citra Anda naik pada saat akun Anda tumbuh dan Anda rame di LinkedIn, di saat misalkan nih, di saat sekarang kan orang-orang fokusnya kemana? Ke TikTok misalkan, ya kan? Banyak orang Ya, sekarang ramenya ke TikTok gitu. Tapi Anda di sini rame di LinkedIn gitu, Anda akan nonjol gitu Pak. Atau nggak usah gitu deh, semuanya rame katakanlah sosmed. Banyak job seeker itu cuma nunggu nyari-nyari loker aja, tapi Anda bikin konten rutin terus gitu. Sambil Anda branding, sambil Anda nginget mata kuliah Anda, ya kan? Sambil Anda di situ bangun networking, di saat orang lain itu cuma ngincernya cuma ngelamar-ngelamar kerja, Anda deketin HRD. Di saat orang lain deketin HRD, Anda deketin user-user. Ada ngirim lamaran, pengen kerja jadi apa? Misalkan legal staff. Cari orang yang jabatannya itu misalkan manajer apa gitu, yang akan membawahi posisi Anda gitu. Anda pengen ngelamar kerja jadi seorang sales staff. Cari orang di LinkedIn jabatnya udah sales manager, connect sama beliau. Belajar dari dia, mohon arahnya gini gitu. Habis itu kalau udah akrab secara sosial media, Anda approach. Bapak mohon informasi gitu-gitu, nanya-nanya aja gitu. Saya sangat tertarik untuk bisa bergabung di perusahaan Bapak gitu. Mohon informasi apakah Bapak sedang membutuhkan anggota tim tambahan dan lain-lain gitu. Tapi bahasanya pakai bahasa yang luas ya bahasa yang biasa dipakai sehari-hari di komunikasi Anda, gaya komunikasi Anda di sosial media Anda gitu. Nah, hal-hal semacam inilah ya, yang Pak. nanti Anda tidak hanya memperoleh pekerjaan gara-gara melamar, tapi Anda akan mungkin dapat kerjaan gara-gara ditawarin. Karena Anda narik orang buat ngelihat Anda, ngelihat nge-review sosial media Anda. Wah, kita butuh orang ini, di DM lah Anda, kayak gitu. Nah, itu harus diimbangi. Jadi setiap hari jangan cuma sibuk apply job. Anda tiap hari itu harus sibuk melamar kerja, pengembangan diri. Jadi pelajari apa yang nggak bisa biar bisa, apa yang belum lancar jadi lancar. Sama branding, personal branding. Nah, ini personal branding paling gampang itu di LinkedIn. Anda punya sosial media lain yang aktif, di pooling ke LinkedIn. Gitu. Gimana caranya orang ngunjungi YouTube-ku bisa nemuin LinkedIn-ku? Gimana orang yang ngunjungin TikTok-ku bisa nemuin LinkedIn-ku? Pooling aja semua ke LinkedIn. Gitu. Nanti akhirnya kan paham gitu. Nanti kalau udah di pooling di LinkedIn, yang lain aktif, nanti di Google Search otomatis keluar. Gitu. Itu Ya, caranya Pak. begitu, Pak. Kalau mau main secara organik gitu. Iya. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak, Pak? Sudah, Pak. Cukup ya, Karena cukup kendala jelas ya. saya Hmm. cukup jelas, Pak. Oke. Kalau udah cukup, kalau memang kendala cuma itu ya udah nggak apa-apa. Nanti setelah ini saya jelasin yang sesi detailnya ya, Pak ya. Ya, Kita siap, Pak. masuk ke sesi yang kedua.